Hari itu aku tidak sengaja melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Bukan adegan mesra, bukan pengkhianatan terang-terangan. Justru karena tidak ada bukti nyata, perasaanku semakin hancur. Aku melihat bagaimana suamiku tertawa lepas saat berbicara dengannya. Tawa yang sudah lama tidak kudapatkan. Nada bicaranya lembut, perhatiannya penuh. Ia mendengarkan dengan sabar, sesuatu yang jarang ia lakukan saat aku berbicara. Aku berdiri tak jauh dari mereka, tapi rasanya seperti tidak ada di sana, seperti bayangan yang tidak dianggap. Saat itulah aku benar-benar mengerti, bukan soal siapa orang itu, tapi tentang siapa yang dipilih untuk didengarkan, dipahami, dan diprioritaskan. Dan itu bukan aku. Aku pulang dengan langkah berat. Aku tidak menangis. Air mataku seperti habis. Yang tersisa hanya rasa kosong dan satu pertanyaan yang berputar di kepala. Sejak kapan aku tergantikan tanpa pernah pergi? Malam itu aku memberanikan diri bicara. Bukan dengan emosi, tapi dengan kelelahan. Aku mengatakan apa yang kurasakan. Aku mengatakan bahwa aku merasa seperti orang ketiga di rumah sendiri. Bahwa aku merasa tersingkir, diabaikan dan tidak lagi dianggap sebagai pasangan. Suamiku terdiam lama, lalu ia menghela nafas dan berkata, "Kamu salah paham, kamu terlalu memikirkan hal-hal kecil." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari teriakan. Karena lagi-lagi, perasaanku dianggap masalah, bukan sikapnya, bukan keputusannya. Aku. Aku bertanya padanya, kapan terakhir kali ia benar-benar mendengarkanku tanpa menyela? Ia tidak menjawab, ia menghindar. Dan saat itu aku tahu, kebenaran seringkali terasa pahit bukan karena menyakitkan, tapi karena tidak diakui. Aku pergi ke kamar dengan langkah gemetar. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian meski kami tinggal di rumah yang sama. Hari-hari setelahnya aku mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Aku berhenti menyangkal. Aku berhenti berharap berlebihan. Aku mulai menerima kenyataan yang selama ini kutolak. Aku bukan lagi prioritas utama. Aku mulai menjaga jarak, bukan karena membenci, tapi karena lelah. Aku melakukan tugasku seperlunya, tidak lebih, tidak berharap dipuji, tidak berharap dipeluk. Aku belajar bertahan dengan caraku sendiri. Ironisnya, saat aku mulai menarik diri, suamiku tidak menyadari apapun. Atau mungkin ia menyadari, tapi memilih mengabaikannya. Dan itu semakin menegaskan posisiku. Aku istri sah, tapi dalam hatinya, aku bukan lagi yang pertama. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membuka mata. Karena untuk pertama kalinya, aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku berhenti bertanya pada suamiku. Aku berhenti menunggu penjelasan, berhenti berharap ia akan tiba-tiba berubah. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri, pada perempuan yang selama ini terlalu sabar, terlalu mengerti dan terlalu sering mengalah. Aku bertanya pada diriku, sampai kapan aku mau hidup seperti ini? Menjadi istri yang ada tapi tidak dianggap. Menjadi pasangan yang selalu mengalah demi menjaga sesuatu yang hanya dijaga satu pihak. Aku mulai menyadari bahwa kesabaranku selama ini bukan lagi bentuk cinta, melainkan ketakutan. Takut ditinggalkan, takut dicap gagal, takut menghadapi kenyataan bahwa aku mungkin tidak lagi dicintai dengan cara yang sama. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga jujur, dan kejujuran pada diri sendiri adalah langkah pertama yang selama ini kutunda. Aku mulai membuat batas, bukan dengan marah, bukan dengan tuntutan, tapi dengan sikap. Aku tidak lagi menunggu perhatian yang tidak datang. Aku mengisi waktuku dengan hal-hal yang sempat kutinggalkan. Aku kembali menjadi diriku, meski pelan-pelan. Suamiku mulai menyadari perubahan itu. Ia bertanya, kenapa aku lebih sering diam, kenapa aku tidak lagi menuntut. Ironisnya, saat aku berhenti berharap, justru saat itulah ia melihatku. Namun aku sudah lelah menjelaskan. Aku tidak ingin lagi memohon untuk diperhatikan. Aku ingin dihargai tanpa harus meminta. Jarak ini bukan hukuman, ini perlindungan untuk hatiku sendiri. Aku berdamai dengan satu kenyataan pahit. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah mencintai dengan caraku yang paling tulus.
Jika itu tidak cukup, maka masalahnya bukan sepenuhnya ada padaku. Aku berhenti membandingkan diriku dengan siapapun. Aku berhenti merasa kurang. Aku belajar menerima bahwa terkadang kita bisa berada di tempat yang salah meski hati kita benar. Perasaan sebagai orang ketiga itu masih ada, tapi kini aku memandangnya dengan lebih jernih. Bukan sebagai hinaan, tapi sebagai tanda bahwa aku harus memilih diriku sendiri. Aku istri sah, dan aku layak diperlakukan sebagai yang utama. Keputusan terberat dalam hidupku tidak datang dengan air mata atau teriakan. Ia datang dalam sunyi. Dalam malam-malam panjang saat aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan napas suamiku yang tertidur pulas, sementara hatiku terus terjaga. Aku sadar, aku tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang membuatku merasa kecil. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh melihat ibunya selalu mengalah, selalu terluka dan menganggap itu sebagai bentuk cinta. Aku tidak langsung pergi, tapi aku juga tidak lagi tinggal dengan hati yang sama. Aku memilih untuk mempersiapkan diriku secara mental, emosional, dan perlahan secara fisik. Aku menabung keberanian sedikit demi sedikit. Keputusan ini tidak lahir dari kebencian. Ia lahir dari kesadaran bahwa aku pantas hidup dengan utuh. Suatu hari aku berkata pada suamiku dengan suara tenang. Tidak ada nada menyalahkan, tidak ada drama. Aku mengatakan bahwa aku lelah merasa sendirian dalam pernikahan. Bahwa aku ingin dihargai, bukan sekadar ditemani. Ia terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar mendengarkan. Tapi saat itu hatiku sudah terlalu lama menunggu. Aku tidak meminta janji. Aku tidak memohon perubahan. Aku hanya menyampaikan perasaanku yang selama ini terkubur. Dan setelah itu, aku menyerahkan pilihan padanya, tanpa menggantungkan harapan. Aku tahu, apapun hasilnya, aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang sama. Aku sudah memilih diriku sendiri, dan itu bukan egois, itu perlu. Kini aku belajar hidup dengan lebih jujur pada perasaanku. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari rumah tanggaku, tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi ingin hidup sebagai orang ketiga dalam hidupku sendiri. Aku belajar bahwa cinta seharusnya membuat kita tumbuh, bukan mengecil. Bahwa bertahan tidak selalu berarti kuat, dan melepaskan tidak selalu berarti kalah. Aku masih istri sah, tapi yang terpenting, aku kembali menjadi diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Terkadang luka terdalam bukan berasal dari pengkhianatan terang-terangan, melainkan dari perasaan tidak lagi dipilih, meski kita tak pernah pergi. Jika kamu sedang berada di posisi ini, ingatlah satu hal, kamu berharga, dan perasaanmu valid. Keputusan terberat dalam hidupku tidak datang dengan air mata atau teriakan. Ia datang dalam sunyi. Dalam malam-malam panjang saat aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan napas suamiku yang tertidur pulas, sementara hatiku terus terjaga. Aku sadar, aku tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang membuatku merasa kecil. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh melihat ibunya selalu mengalah, selalu terluka dan menganggap itu sebagai bentuk cinta. Aku tidak langsung pergi, tapi aku juga tidak lagi tinggal dengan hati yang sama. Aku memilih untuk mempersiapkan diriku secara mental, emosional, dan perlahan secara fisik. Aku menabung keberanian sedikit demi sedikit. Keputusan ini tidak lahir dari kebencian. Ia lahir dari kesadaran bahwa aku pantas hidup dengan utuh. Suatu hari aku berkata pada suamiku dengan suara tenang. Tidak ada nada menyalahkan, tidak ada drama. Aku mengatakan bahwa aku lelah merasa sendirian dalam pernikahan. Bahwa aku ingin dihargai, bukan sekadar ditemani. Ia terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar mendengarkan. Tapi saat itu hatiku sudah terlalu lama menunggu. Aku tidak meminta janji. Aku tidak memohon perubahan. Aku hanya menyampaikan perasaanku yang selama ini terkubur. Dan setelah itu, aku menyerahkan pilihan padanya, tanpa menggantungkan harapan. Aku tahu, apapun hasilnya, aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang sama. Aku sudah memilih diriku sendiri,
Dan itu bukan egois, itu perlu. Kini aku belajar hidup dengan lebih jujur pada perasaanku. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari rumah tanggaku, tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi ingin hidup sebagai orang ketiga dalam hidupku sendiri. Aku belajar bahwa cinta seharusnya membuat kita tumbuh, bukan mengecil. Bahwa bertahan tidak selalu berarti kuat, dan melepaskan tidak selalu berarti kalah. Aku masih istri sah, tapi yang terpenting, aku kembali menjadi diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Terkadang luka terdalam bukan berasal dari pengkhianatan terang-terangan, melainkan dari perasaan tidak lagi dipilih, meski kita tak pernah pergi. Jika kamu sedang berada di posisi ini, ingatlah satu hal, kamu berharga, dan perasaanmu valid.